Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insya-Allah. Di pertemuan kita yang terakhir, kita sudah membahas tentang pandangan para imam-imam mazhab, ya, yaitu masjid mana yang paling afdal untuk dihadiri. Dan ini bisa kita tarik kesimpulan, pada tahap awal hampir semua imam-imam mazhab ini menyatakan masjid yang lebih ramai lebih disukai Allah, jamaah yang lebih ramai, artinya jumlah yang lebih ramai lebih dicintai Allah dibandingkan berjamaah dengan jumlah yang sedikit. Nah, setelah itu baru berurut berikutnya masjid yang lebih jauh lebih afdal untuk didatangi, ya, selama kita tidak terlalu dibutuhkan di masjid yang berada di dekat kita. Ditambahkan oleh Imam Malik, masjid yang banyak hadirnya orang saleh dan orang alim itu lebih disukai untuk berjamaah di situ, ya, karena kehadiran orang-orang yang mulia di sisi Allah SWT. Ya. Baik, itu tentang perkara mana jamaah yang lebih afdal. Tapi pada dasarnya semua itu hanya bicara tentang fadilah, tidak mempengaruhi pahala seandainya kita salat di masjid yang lebih dekat dengan jamaah yang sedikit. Namun semakin jauh tentu semakin besar perjuangan, semakin besar pahalanya. Baik, kita sambung berikutnya. Hudurun nisa ilal masajid. Di sini dibahas sedikit tentang kehadiran perempuan atau wanita di masjid. Dalam banyak hadis disebutkan bahawa perempuan itu lebih utama untuk solat di rumahnya dibandingkan solat berjamaah. Tentu dalam tanda kutip tidak dilarang perempuan ke masjid, apalagi kalau bersambungan antara solat dengan menuntut ilmu seperti subuh hari ini, ya, tidak dilarang perempuan ke masjid, apalagi bersambungan dengan ta'lim, ya, karena ada hadis Nabi yang menyebutkan tentang kemuliaan orang-orang yang menuntut ilmu ke masjid di pagi dan sore hari, ya. Itu salah satu kemuliaannya adalah didoakan oleh para malaikat, kemudian diampunkan dosa-dosa yang telah berlalu. Namun imam-imam mazhab mendetilkan masalah dengan menyebutkan, jadi kalangan mazhab Hanafi menyebutkan yukrah lin nisa asyawab hudur al-jamaah mutlaqan. Menurut mazhab Hanafi, kalau perempuan itu atau wanita-wanita itu masih syab,
masih muda menari, maka hukumnya makruh untuk melakukan jamaah di masjid. Lima fihi min khawfil fitnah, karena dikhawatirkan timbulnya fitnah. Fitnah di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, tentu yang dimaksud adalah khawatir menjadi perhatian laki-laki, sekaligus khawatir perempuan itu akan dilecehkan. Dan ini dalam tanda kutip yang masih syab, yang masih muda menari. Dalam mazhab Maliki, yajuzu khilafan lil ula khuruj imra'atin mutajallah la arba lirijal fiha lil masajid. Menurut mazhab Malik, dibolehkan perempuan menuju ke masjid, tapi khilaful ula, ini menyalahi, walaupun boleh, tapi menyalahi perbuatan yang lebih utama. Maksudnya yang lebih utama jangan ke masjid. Dan perempuan itu adalah yang dibolehkan itu mereka yang sudah tidak menari untuk syahwatnya laki-laki. Jadi maksudnya di sini adalah kaduha, nenek-nenek. Memang begitu ceritanya. Kayak manalah kita buat, nasib nenek-nenek itu sudah begitu. Dan memang sini disebutkan, semua menyebutkan ajuzun inqata'at hajatar rijal minha, yang tidak ada masalah menuju ke masjid hari-hari 5 waktu walaupun lebih utama untuk salat di rumahnya, tapi dibolehkan terus-terusan berada di masjid, iaitu orang tua inqata'at hajatur rijal minha, yang laki-laki ketika melihatnya tidak menimbulkan syahwat. Bagaimana apa? Orang tua ini kurun tuha agam utama syahwat. Jadi ini berlaku bagi perempuan yang sudah tidak menimbulkan syahwat. Jadi ukurannya bukan ukuran umur sebenarnya. Ukurannya adalah ukuran masih menimbulkan fitnah atau tidak. Dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali, yukrahu lil husana aw zat al hay'ah syabah aw ghairiha hudur jama'at rijal li'annaha mudinnatul fitnah. Dimakruhkan dalam mazhab Hanbali dan Syafi'i, juga dimakruhkan lil husana. Husana itu jama' dari hasinah, iaitu perempuan-perempuan yang masih menari, cantik, muda terutama lagi, itu untuk menghadiri jamaahnya laki-laki makruh, karena dikhawatirkan fitnah. Wa tusalli fi baitiha, lebih baik dia salat di rumahnya. Wa yubahul hudur li ghairil husana idza kharajat tafilah bi izni zawjiha. Tapi bagi mereka yang tampilannya bukan tampilan yang membuat syahwat laki-laki tertarik kepadanya, maka dibolehkan keluar dengan syarat bi izni zawjiha, dengan izin suaminya. Dengan izin suaminya. Jadi kalau tidak ada izin suami, tetap tidak boleh. Ini nenek tua ni ada suami, kakek-kakek, isteri mengatakan kepada suaminya, bang lonjak masjid je. Kata si suaminya, oh hanjir mai rumah undang. Maka perkataan suami ini menjadi penghalang baginya, walaupun sudah tua, walaupun hukum dasarnya sudah boleh ke masjid. Ini semua berdasarkan beberapa hadis Nabi. Banyak sekali hadis Nabi yang mengatakan seperti ini. Di antaranya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa khairu masajidin nisa qa'ru buyutihinna, sebaik-baiknya masjid bagi perempuan, sebaik-baiknya masjid bagi perempuan itu di sudut rumahnya. Jadi Rasulullah tidak menyebut rumahnya langsung, tapi menyebut qa'run. Qa'run itu bahagian terdalam dalam rumah. Sampai segitunya. Jadi seandainya dibandingkan salat di ruang tamu atau salat di dapur di paling belakang, perempuan lebih baik salat di dapur paling belakang. Jadi ini bahasa ini bukan disuruh salat di dapur, tapi maksudnya semakin tertutup semakin baik. Nah, tapi walaupun begitu, ini semua larangan ini bukan larangan haram, kecuali menimbulkan fitnah baru haram. Fitnah itu bisa gara-gara kehadiran perempuan. Si perempuan itu berlenggak-lenggok, memakai minyak wangi berlebihan, lalu dia memakai pakaian-pakaian yang menarik perhatian. Jadi semua laki-laki ketika dia masuk ke masjid membuat mereka memandang perempuan itu. Kalau dia datang di hari Jumaat, seandainya dia menghadiri Jumaat, khatib tidak pandang ke laki-laki, pandang ke perempuan itu saja. Menyutingkan ke khatib lagi ni pulau orang lain. Ya. Itu contoh. Makanya ini semua bukan bermakna haram, tapi bermakna makruh. Tapi Rasulullah menggarisbawahi. Jadi gara-gara ada hadis-hadis yang melarang perempuan, itu Bilal bin Rabah, itu awal-awal hadis itu dia dengarkan, langsung dia berdiri di depan pintu masjid. Disuruh pulang semua perempuan, pulang. Ini sebelum hadir Rasulullah ke masjid itu. Dan Rasulullah belum tahu pekerjaan Bilal, perbuatan Bilal di saat itu. Begitu hadir Rasulullah, dia lihat Bilal sedang mengusir-ngusir perempuan, pulang katanya. Rasulullah mengatakan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan engkau larang perempuan kalau ke masjid. Wal yakhrujna tafilan. Yang penting mereka keluar ke masjid dalam keadaan menjaga dirinya. Artinya jangan sampai timbul fitnah. Minyak wangi berlebihan itu salah satu fitnah. Jadi model pakai minyak wangi berlebihan, fitnah yang menyebabkan dosa zina ditempelkan ke perempuan itu. Rasulullah yang mengatakannya, ayyuma imra'atin ista'taran, semua perempuan yang keluar dari rumahnya memakai minyak wangi berlebihan, liyajida rihahan nas, dengan tujuan agar tercium aromanya oleh laki-laki, fahiya zaniyah, maka hari itu ketika dia keluar, di dalam catatan amalnya dia ditulis seperti melakukan zina, dosanya seperti melakukan zina, kata Rasulullah. Ini model-model minyak wangi kayak gini kan banyak ni anak-anak remaja hari ni, Pak. Anak-anak gadis lewat di depan kita, Pak. Itu 100 meter dia sudah di sana, minyak wanginya masih tinggal di sini, Pak. Jadi orang Masya Allah dalam hati, wangi dah aku, Masya Allahnya wangi dah. Begitu-begitu timbullah fitnah. Itu dosa zina. Nah, ini yang dilarang. Jadi kata Nabi, kalaupun perempuan ke masjid jangan dilarang selama dia keluar ke masjid bisa menjaga dirinya. Ya. Baik. Jadi dari pembicaraan dalam hadis dan pandangan para ulama yang mengikuti hadis, kesimpulan bisa kita ambil bahawa kalau tidak ada pengajian, kalau tidak ada yang sifatnya bersambungan antara amal-amal kebaikan, lebih baik perempuan salat di rumahnya. Lalu ada timbul pertanyaan, jadi bagaimana kami bisa dapat pahala seperti laki-laki? Laki-laki dijanjikan 27 derajat. Kami bagaimana dapatnya? Bahasa Nabi lebih baik di rumahnya, itu menunjukkan dia bisa dapat pahala melebihi 27 derajat. Karena bahasa Nabi 27 itu untuk yang diwajibkan berjamaah ke masjid, iaitu laki-laki. Sekarang Nabi mengatakan salatnya perempuan lebih baik daripada salatnya di masjid. Bahasa lebih baik menunjukkan dia bisa dapat pahala melebihi laki-laki.
Jadi jangan khawatir berkurangnya pahala gara-gara tidak sampai ke masjid. Namun kalau hari-hari tertentu seperti subuh hari ini tidak mengapa. Itu karena kita bersambungan dengan pengajian. Dan ini manfaatnya lebih besar daripada duduk di rumah. Bapak-bapak kalau bawa isteri, manfaatnya lebih besar daripada di rumah di saat adanya pengajian. Paling kurang 1-2 bisa memperbaiki diri. Biasanya kalau sudah kena suami isteri itu dalam pengajian saling tidak lihat, nanti di rumah baru nak dengar apa dah. Itu biasa suami begitu, Pak. Nak dengar apa dah. Nyangkah kamu pep di urut, nak dengar apa keberkali ustaz. Bapak ni enggak tahu, ustaz kadang-kadang juga begitu di rumahnya. Baik. Sudah. Jadi itu tentang hukum perempuan salat berjamaah di masjid. Baik. Selanjutnya, permasalahan kedua, idraku sawabil jamaah. Kapan seseorang dihitung mulai dapat pahala jamaah? Kapan seseorang mulai dihitung dapat pahala jamaah? As-sawabul akmal yahsulu liman adraka as-salah ma'al imam min awwaliha ila akhiriha. Yang sempurna dapat pahala jamaah, ini catatan pertama. Yang sempurna dapat pahala jamaah adalah yang salat bersama imam dan mendapatkan takbir bersama imam sampai salamnya imam. Jadi dia dari awal sampai akhir bersama imam, sempurna pahalanya, seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya salatnya khusyuk. Salat di rumah 1 derajat. Di rumah salat sendiri 5 menit selesai. Datang ke masjid paling interval waktunya hanya 10 menit saja bertambah. Jadi di masjid dengan jamaah mungkin sampai 15 menit. Tapi pahalanya itu perbandingannya jauh sekali. Antara 1 derajat dengan 27 derajat. Ini yang perlu disemangatkan untuk terus-terusan berjamaah. Jadi yang sempurna pahala adalah orang yang mengikuti imam, fa inna idraka takbiratul ihram ma'al imam fadilah. Itu ada fadilah yang paling hebat, mereka yang dapat salat bersama imam. Ada hadis riwayat Tirmizi dari Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man shalla lillahi 40 yawman fi jama'atin. Barang siapa yang salat berjamaah bersama imam 40 yauman, 40 hari. Jadi 40 hari itu maksudnya 5 waktu selama 40 hari tidak pernah absen salat bersama imam. Tidak mesti di masjid itu saja. Artinya dimanapun dia dapat berjamaah bersama imam. Kalau kondisi darurat sekali misal, artinya dia mungkin tidak bisa keluar dari kantornya atau terlalu jauh dari masjid, melakukan jamaah di musalla kantor, itu juga dianggap berjamaah bagi orang-orang yang tidak bisa mencapai masjid. Artinya 40 hari dia jaga. Yudrakut takbiratul ula. Dia 40 hari itu mendapatkan takbir yang pertama bersama imam. Kutiba lahu bara'atan. Maka dia dijamin oleh Allah lepas dari 2 perkara. Dijamin dia terbebas dari 2 perkara. Yang pertama, bara'atun minan nar, lepas atau bebas dari api neraka. Yang kedua, wa bara'atun minan nifaq, dan dijamin terbebas dari kemunafikan. Nah, hadis ini Pak, walaupun ada khilaf, ada yang menyebutnya hadis munqati'. Hadis munqati' termasuk salah satu bahagian hadis dhaif, terputus sanadnya. Tapi ada juga yang mengatakan dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain menjadi hasan. Wallahu alam. Tapi hadis ini ditulis dalam banyak kitab. Kitab Targhib wa Tarhib pun saya dapatkan Imam Al-Munziri mencantumkan hadis ini. Dan kemudian dihasankan oleh banyak ulama hadis. Jadi 40 hari ini terus-terusan salat berjamaah dilepaskan dari 2 perkara ini.
Namun ini bukan bermakna setelah 40 hari hana sembahyang lagi. Jadi ada orang yang mengira bahawa 40 hari kita jaga, setelah 40 hari enggak usah salat lagi. Itu insya-Allah neraka juga ujungnya. Itu tidak benar yang begitu. Maksudnya yang terus-terusan seumur hidupnya bisa jaga takbiratul ihram bersama imam, kalau dia dapat 40 hari terus-menerus, 40 hari terus-menerus, maka insya-Allah terjamin dia akan dapatkan surga. Namun agama ini tidak melulu hanya urusan dalam masjid. Jadi jangan salah faham juga. Agama yang sempurna ini mengikatkan ibadah dengan muamalah. Sehingga kalau seandainya kita ahli jamaah tapi di luar kita banyak masalah dengan tetangga, dalam sebuah lingkungan kita selalu menjadi biang keringat bagi orang lain, ya. Ini kan biang masalah, apa kaji ke biang keringat, ya. Asal ada dia kita berkeringat, jadi sumber masalah terus-terusan. Tapi sembahyang jamaah itu tetap tidak ada jaminan surga, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilaporkan oleh sahabat, ya Rasulullah, ada seorang perempuan taqumu fil lail wa tasumu fil nahar wa tatasaddaq. Ya Rasulullah, ada seorang perempuan yang ahli salat tahajud, kemudian puasa di siang hari, lalu kemudian suka bersedekah. Walakin tu'zi jiranaha, tapi dia sifatnya suka menyakiti tetangga. Bagaimana nasibnya hari kiamat nanti ya Rasulullah? Jadi sahabat maksudnya bertanya tulus ingin mengetahui kiban menyona urang model lagi nyo. Ya. Sembayang aja, puasa, tapi dengan tetangga tidak baik, di tempat komplek tinggal tidak baik, ya. Muamalahnya tidak baik. Rasulullah langsung jawab, hiya finnar, perempuan itu di dalam neraka. Ternyata diabaikan semua ibadah ketika ruh ibadah tidak keluar, ya. Nah itu makanya ada tipe-tipe orang yang mengandalkan kesalehan seakan-akan dengan ibadah saja, padahal kesalehan itu salat ada, di luar ruh salat terbawa, gayanya, akhlaknya. Kalau ada sesuatu maka dia mencerminkan orang salat. Maka aneh kalau semayang tapi palih keluar, itu juga aneh, ya. Jadi ini yang orang yang dapat pahala sempurna jamaah, yang dapat takbiratul ihram bersama imam. Lalu baru urunannya, kalau enggak dapat takbiratul ihram bagaimana? Was-sahih 'inda Syafi'iyah, pendapat yang paling kuat, ya, pendapat yang paling sahih menurut mazhab Syafi'i, idraku fadilatil jamaah ma lam yusallim al-imam wa in lam yaq'ud ma'ahu, ya. Baru dapat pahala jamaah, tetap dapat pahala jamaah, iaitu mereka yang datang, ya, dan bertakbiratul ihram sebelum imamnya mengucapkan salam. Ini contoh masbuk, ya. Kita datang, imam sudah duduk untuk tahiyat akhir. Wa illam yaq'ud ma'ahu, ya, bi anna intaha salamuhu aqbu taharrumi. Jadi kita datang lakukan taharrum, lakukan takbiratul ihram. Begitu kita takbiratul ihram, imam mengucapkan salam, kita Allahu Akbar, imam Assalamualaikum. Bagaimana pandangan mazhab Syafi'i? Walaupun orang ini tidak sempat duduk bersama imam, enggak sempat duduk lagi, artinya imam maksud enggak sempat duduk, dia tetap harus duduk, ya. Tapi ketika dia duduk, dia dari tadi imam sudah salam, jadi salamnya imam bersamaan dengan takbiratul ihramnya dia, ya. Maka orang seperti ini dapat pahala jamaah. Yang penting ketika dia masuk ke rukun takbir, imamnya masih dalam salam. Jadi bersamaan dengan imam, dia masuk, imam keluar. Jadi sempat bersamaan dalam solat
bersama imam. Walaupun dia tidak sempat duduk bersama imam, dapat pahala jamaah liidrakihi ruknan ma'ahu, kerana sempat mendapatkan satu rukun bersama imam. Kita masuk takbiratul ihram, imam pas salam. Berarti masih ada antara kita dengan imam, masih connect. Ini dapat. Jadi bisa kita ambil pemahaman, kalau seandainya kita baru Allahu Akbar, pas Allahu Akbar kita, imam sudah selesai salam, bukan bersamaan dengan salamnya imam, duluan imam salam daripada takbiratul ihram kita, itu tidak dapat pahala jamaah. Tidak dapat. Jadi yang bersamaan dengan salamnya imam itu masih dapat pahala jamaah. Namun tidak sama pahala dengan orang yang takbiratul ihram bersama imam. Menyama kok mangat Pak. Urang masbuk mandum. Tunggu-tunggu imam rakaat terakhir. Maka kan nanti kita lihat pemandangan ini waktu salat tarawih, Pak. Imam sudah naik, sudah habis baca Al-Fatihah, sudah hampir habis baca ayat-ayat setelah Al-Fatihah. Kita duduk di belakang. Begitu imam mau takbir, baru kita bangun. Mau takbir rukuk, baru kita bangun. Samakah pahala dengan orang yang takbiratul ihram bersama imam? Tidak sama. Kan pahala itu kata Rasulullah dalam dua hadis, antara 25 sampai 27, itu puncaknya 27 kali lipat, itu yang takbiratul ihram bersama imam. Tapi yang melek-lek, yang masbuk, dapat pahala jamaah, tapi tidak sebesar itu. Bisa jadi 16,5, 12 lah merempak, makin ke belakang merempak 2 kali lipat, begitu-begitu Pak, atau 1,5 kali lipat, begitu-begitulah. Tidak sempurna, beda Pak ininya, namun tetap dapat pahala jamaah melebihi daripada pahala salat sendiri. Jadi itu ukurannya dalam mazhab Syafi'i. Dapat takbiratul ihram pas imam masih dalam salat dan mulai salam. Wa qala al-Hanabilah wal Hanafiyah, man kabbara qabla salamil imam at-taslimatal ula adraka jamaah. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, barang siapa yang sempat takbiratul ihram sebelum salamnya imam, habis takbir imam assalamualaikum, assalamualaikum, kalau dapat takbiratul ihram duluan sebelum salamnya imam, adraka jamaah, maka dia dapat pahala berjamaah, walau lam yajlis ma'ahu, walaupun tidak sempat duduk bersama imam tadi. Jadi dia tetap wajib turun. Kita pas takbiratul ihram, posisi imam duduk di bawah, itu tetap wajib turun Pak. Jadi jangan sampai begini, Allahu Akbar, imam assalamualaikum warahmatullah, lalu kita dalam hati kita, oh kabeh engkau kakek ada ngejulah menyamanan. Tidak begitu, karena kita tadi pas datang posisi imam sedang duduk, itu harus ikut dulu posisi imam duduk dulu ke bawah. Jadi jangan mengubah keadaan. Jadi begitu kita tahu imam assalamualaikum, assalamualaikum, langsung kita yang sedang berdiri, rugi aja kita duduk, imam tak ada lagi. Enggak begitu Pak. Itu sama Pak, kalau kita masbuk, kita datang Allahu Akbar, itu pas kita takbiratul ihram, imam sedang duduk tahiyat awal. Pas kita takbiratul ihram, imam bangun. Jadi jangan sampai kita berfikir, ya sudahlah, kita tunggu imam aja di atas, enggak usah duduk lagi. Salah. Itu batal sembahyang. Karena pas kita takbir, kita posisinya sedang imam duduk, itu tetap wajib duduk dulu ke bawah, baru kita bangun lagi. Jadi jangan tunggu imam di atas. Kalau tunggu imam di atas, berarti kita telah mendahului imam. Jadi yang masbuk tetap ikut rukun yang dia waktu takbiratul ihram itu ketinggalan. Baik. Wa qala al-Malikiyah, menurut pandangan mazhab Maliki, innama yahsulu fadl al-jama'ah al-warid bihi al-khabar al-mutadammin kaunu sawabiha bi 5 atau 27 darajah bi idrak raka'atin kamilah yudrikuha ma'al imam. Nah, berbeza rupanya dengan pandangan mazhab Malik. Mazhab Malik mengatakan bahawa baru dapat pahala berjamaah kalau makmum sempat 1 rakaat bersama imam. Sempat 1 rakaat
bersama imam. Artinya kalau dia tidak sempat satu rakaat bersama imam, maka dia tidak dapat pahala jamaah. Walaupun salatnya salat berjamaah, tapi tidak dapat pahala jamaah. Jadi seperti pahala salat sendiri, walaupun kondisinya berjamaah. Jadi Imam Malik yang menyebutkan tentang baru dapat jamaah, pahala jamaah kalau dapat satu rakaat bersama imam. Nah, ini dari semua pembahasan ini menunjukkan bahawa pahala jamaah itu bisa dicapai apabila ada koneksi antara makmum dengan imam, ya. Bukan gara-gara hanya sekedar berniat berjamaah tapi tidak dapat perbuatan imam, maka tidak disebut dengan berjamaah. Baik, makanya nanti Pak, dalam Ramadan ini, dalam hitungan hari itu lebih baik kalau kita pun sudah lelah salat tarawih, untuk mendapatkan pahala sempurna, ketika imam bangun kita ikut bangun. Jadi jangan menunggu imam mau takbir rukuk baru daripada katanya, ya, kita tetap bangun saja. Masalah capek yang namanya, memang Ramadan itu bulan bonus. Orang kalau mau dapat bonus bersedia apapun untuk capek. Itu kan bulan-bulan penuh dengan keampunan, makanya jangan sampai ketinggalan. Dan Nabi pernah menyebutkan, barang siapa yang salat bersama imam, yang salat tarawih bersama imam sampai selesainya imam tersebut, mereka mendapatkan pahala seperti bangun sepanjang malam. Saya lupa kata-kata Nabi, man adrakat tarawih ma'al imam, kalau saya tidak salah. Barang siapa yang melakukan salat tarawih, bukan itu hadisnya, karena Nabi tidak pernah menyebutkan tarawih, ya. Tapi inti hadis itu, yang salat bersama imam sampai selesainya imam, ikut dari awal sampai selesai imam, dia dapat pahala seperti bangun qiyamul lail sepanjang malam. Ini yang perlu kita perhatikan nanti dalam Ramadan. Kalau kita berprinsip salat 8 rakaat, usahakan bisa salat sempurna sampai bisa salam terakhir bersama imam. Itu dapat pahala itu, Pak. Tapi kalau kita keluar, misal kita solat di masjid yang 20 rakaat, kita keluar 8, lalu kita solat sendiri witir, itu enggak dapat fadilah itu. Kalaupun kita solat 8, prinsipnya solat 8 misal contohnya, paling bagus tunggu saja. Tunggu, duduk misal sebentar berzikir Pak, kalau memang enggak mau sambung. Nanti ketika imam melakukan salat witir, ikutilah imam untuk salat witir, dapat pahala seperti qiyamul lail sepanjang malam. Itu hadis sahih. Jadi intinya, rugi kalau keluar di tengah jalan. Supaya tidak rugi, berarti caranya, yang punya prinsip salat 8, maka salatlah di masjid-masjid yang 8 rakaat, biar bisa sempurna sampai selesainya imam salat. Yang salat 20, ya silahkan salatlah di masjid-masjid yang 20. Itu lebih baik, karena ada fadilah ikut imam sampai terakhir, jangan keluar dari barisan imam. Kalaupun kita tadi terputus, lebih baik tunggu. Tapi panena urung ya prehelong, orang akan mungkin aku pukul preh no trip tak ada 12 rakaat kan, begitu ceritanya. Kalau begitu carilah masjid yang 8, itu lebih utama untuk dipelihara, ya. Baik, saya berhenti di sini. Ini sudah 2 permasalahan. Jadi ini pembahasan kita masih terus seputar solat berjamaah. Baik, ada waktu sekitar 7 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi menyangkut dengan
yang gimana itu memang kita atau memang maksudnya bagian kita memang kiranya. Terima kasih atas jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yus. Apa hukumnya orang yang terus-terusan masbuk? Artinya menjadi sebuah kebiasaan sampai dia haji masbuk, terus-terusan masbuk 5 waktu selalu dia masbuk. Nah, masbuk itu kalau terjadi sekali-sekali karena uzur, kita biasanya dapat takbiratul ihram bersama imam. Ternyata hari itu sakit perut, cerit, kan menceret pak, cerit, orang cerit. Itu kalau dia disebut cerit itu lebih hebat daripada menceret. Enggak bisa dapat pak, pas ke masjid sudah rakaat ketiga, enggak dapat. Bagi orang masbuk ini, dia tetap dihitung pahala sempurna oleh Allah. Kalau sebelumnya dia istiqamah memang terus-terusan berjamaah bersama imam dari awal takbiratul ihram, jadi termaafkan di saat terjadi sekali. Bahkan hitungan pahalanya sempurna. Karena kita enggak merencanakan, menceret itu kan enggak direncanakan. Nah, itu tipe pertama. Jadi masbuk ini masbuk yang termaafkan dan dapat pahala sempurna. Sekarang kondisi kedua, memang galak tak masbuk. Selalu dia rakaat kedua dapat, rakaat ketiga. Nah, jadi yang disebut masbuk itu dalam definisi fikih, mereka yang datang tapi tidak cukup waktu untuk membaca Al-Fatihah. Itu disebut masbuk. Ketika datang imam sudah di ujung, sudah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar misalnya. Dia datang enggak cukup waktu untuk baca Al-Fatihah, itu disebut masbuk. Maka tindakannya adalah jangan baca iftitah, jangan baca Al-Fatihah, langsung ikut rukuk bersama imam. Kalau dia tidak rukuk, imam kembali bangkit dari rukuk, maka enggak dapat rakaat. Kalau dia langsung rukuk, dapat rakaat. Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam. Itu beratnya menjadi imam, menanggung-nanggung Al-Fatihah makmum. Ya. Dan ini disepakati Pak oleh dalam 4 mazhab. Al-Fatihah makmum ditanggung oleh imam. Nah, sekarang masalahnya dia masbuknya terus-terusan. Nah, tipe orang begini itu masuk ke dalam kategori ada sifat nifaq di dalam hatinya. Nah, kemunafikan yang tersimpan di hatinya. Jadi masih melekat sifat munafik. Kenapa begitu? Karena Allah yang mengatakan munafik itu salat. Orang munafik itu salat. Tapi cara salatnya, wa iza qamu ila salah qamu kusala. Kalau dia bangun untuk mendirikan salat, bangunnya dalam keadaan kusala. Kusala itu malas-malasan. Jadi tadi sudah azan dari tadi. Hana ge premen, gedu, dia masih dia peh baju, Pak. Dia kerja di belakang. Itu enggak siap-siap. Ketika azan enggak siap. Pas qamat baru terpelung. Tiap hari begitu. Tiap hari begitu. Nah, sifat kusala, dia enggak sambut panggilan Allah segera. Itu ada sifat munafik. Nah, jadi sifat munafik itu kalau ciri-cirinya kalau salat, dia kalau mau untuk salat, bangun dia salat, tapi kusala, dalam keadaan malas-malasan. Yura'unan nas, dan dia baru bersemangat kalau dia nampak oleh banyak orang. Kalau orang enggak lihat dia pergi ke medan, dia ke mana, orang enggak kenal dia bahkan kadang-kadang sekali-sekali meninggalkan salat. Wala yazkurunallah illa qalila. Dalam salatnya pun dia tidak menyebut-nyebut Allah kecuali hanya sedikit. Ini dalil pertama tentang orang yang terus-terusan masbuk, berarti berbahayanya kita masih ada kemunafikan di dalam hati. Lalu disambung dan dikuatkan oleh hadis Nabi, kata Rasulullah, ciri-ciri munafik yaitu orang yang salat di ujung waktu, ketika matahari berada di antara dua tanduk syaitan. Jadi dia enggak perhatikan solat tadi. Begitu kara habis hotel pelung tu. Ini biasa kejadian pada orang mekat mi. Orang-orang mekat mi, orang mekat martabak.
Udah azan asar, dia terus enggak tutup-tutup tu, terus. Begitu pukul 6 lewat membelah, lu sembahyang dia apa? Lu sembahyang yo. Peluang. Ya. Peluang wuduk terus salat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah dekat ke maghrib. Jualan lagi. Maghrib juga begitu. Lu sembahyang apa? Dia munafik. Kalau tertempel sifat munafik, maka tidak ada jaminan lempang ke dalam surga. Karena munafik itu termasuk yang diancam paling berat di akhirat. Makanya terus-terusan masbuk itu perlu memperbaiki diri. Isteri tolong bantu suami yang terus-terusan masbuk. Bantu suaminya. Artinya nejak aju bagah. Ana dengar pegah-pegah baru. Nejak aju bagah. Aku tampar ke kata isteri. Begitu dibilang sama isteri, hari itu juga isteri diceraikan oleh suaminya. Kakak dijik gengke yang ni. Tapi gak takkah mulai. Jadi isteri kalau ingatkan suami, ingatkan dengan mau'izah, ingatkan dengan baik. Karena kami laki-laki punya satu sifat yang sama. Kami punya ego sebagai kawam, sebagai pemimpin. Pemimpin itu tidak bisa diingatkan dengan langsung, tapi harus model put kena, put kode. Jadi kalau ibu mau usir suami dari rumah ketika azan, dia negusuk-gusuk, bang nejak. Menyoneja jatah 2 kali ente yang mana-mana. Yang lain nyala ni tadi. Begitu-begitulah ceritanya, digusuk-gusuk, dibuatkan teh, nejak nanti. Jadi jangan model ditenak-tenak, karena pemimpin ini kalau ditenak bangun sifat egonya. Kalau cara menangani wanita lain lagi. Perempuan ini dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi tidak boleh dikeraskan, patah. Itu juga suami kalau mau nasihat perempuan, mau nasihati isteri, berikan dulu fasilitas. Tambahkan wang belanja. Yang dempa ke dengar kan. Dari 4 juta je ke 6 juta. Dek, yang mulai bulannya 6 juta. 2 juta ke gatang. Itu apapun kita suruh mau, Pak. Karah sepatu lungtuk dalam, nyontek meno kain tat anak karah baje itu dempa gitu dengan 2 juta tambah wang belanja. Makanya laki-laki hari ini salah kaprah. Sudah enggak kasih wang belanja, perintah lagi. Apa enggak lari isteri dalam keadaan begitu? Begitulah cara ibu menasihati suami. Jangan biarkan suami masbuk terus-terusan. Ada pertanyaan lain, Pak? Masih 2 menit. Pak Murna? Alhamdulillah. Oh, ibu ile. Pak Mur biasa. Silakan ibu. Perempuan itu lebih bagus sholat di rumah. Iya. Bagaimana dengan halnya dengan sholat tarawih bagi perempuan? Itu satu. Yang kedua, bagi si masbuk, kita masbuk begitu kita datang, kita dapati imam sedang duduk tasyahud awal. Lalu si masbuk tadi ini tidak langsung duduk, tapi menunggu si imam berdiri baru takbir. Itu apa hukumnya? Baik. Apa hukumnya perempuan solat tarawih di masjid berjamaah? Sebenarnya solat tarawih ini di masa Rasulullah itu kan cuma 3 malam Rasulullah keluar ke masjid dan enggak menyeru untuk melakukan jamaah. Tiba-tiba beliau diikuti saja oleh sahabat dari belakang, diikuti sampai terbentuk jamaah. Rasulullah enggak menyuruh tu mari berjamaah, enggak. Beliau karena ini malam Ramadan, beliau salat di masjid, keluar dari tirai jendela dari rumahnya, salat diikuti oleh sahabat sampai 3 malam. Sehingga menimbulkan rasa khawatir pada Rasulullah, takut kalau disambung malam besok takut menjadi wajib tarawih. Semenjak itu Rasulullah enggak keluar lagi, beliau salat tarawih di rumahnya. Dan terus berlaku sampai masa Abu Bakar, salat tarawih di rumah masing-masing, semua di rumah masing-masing. Sampai Umar bin Khattab menjadi khalifah, Umar melihat semua rumah salat tarawih, ada yang berjamaah dengan keluarga, ada yang sendiri-sendiri. Disitulah Umar mengumpulkan semua sahabat lalu menyeru, malam besok kita dirikan satu jamaah di masjid dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Di situ baru berlaku jamaah tarawih pertama sekali di dalam masjid secara ramai-ramai, dan sampai hari ini yang kita amalkan ini adalah petunjuk dari Umar bin Khattab. Jadi kalau begitu perempuan boleh berjamaah. Seandainya khawatir timbul fitnah seperti tadi, maka tarawih di rumahnya pun sama pahalanya. Jadi lihat-lihat,
kalau seandainya masjid banyak timbul fitnah, ya, artinya waktu kita pergi macam-macam kejadian, maka lebih bagus solat di rumahnya. Tapi walaupun begitu, kalau dia solat tarawih berjamaah di musalla, di masjid, tidak dilarang, tidak mengapa, ya, dibolehkan. Dulu masa Rasulullah perempuan datang juga ke masjid, walaupun Rasulullah sudah bilang lebih baik di rumah. Di antara mereka ada yang datang, makanya Rasulullah melarang Bilal. Dan pernah kejadian Rasulullah sedang berjamaah, tiba-tiba terdengar suara bayi di belakang. Rasulullah mempercepat solatnya, enggak baca lagi ayat-ayat panjang. Ketika ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah engkau percepat solatmu? Kata Rasulullah, aku tidak ingin membuat ibu si bayi itu tidak bisa khusyuk solat. Begitu adab Rasulullah, dengar suara bayi dipercepat solat. Makanya kita kalau sudah dengar suara geram, itu percepatlah solat. Dilikur, begitu. Percepatlah solat. Itu suara bayi-bayi besar lebih diutamakan daripada bayi kecil, Pak. Ini imam kadang-kadang psikologinya bermasalah, Pak. Ya, ego. Imam itu harus pintar-pintar memimpin. Psikologi seorang pemimpin itu harus tahu keadaan di belakang. Ya, khatib juga begitu. Khatib buga kan, khatib hana ilmi itu enggak peduli dengan jamaah. Mungkin karena dia enggak pernah jadi jamaah. Coba dia bayangkan kalau dia duduk sampai 50 menit, dia dengar khutbah orang lain, itu dia bertuh sakit ulai, Pak. Cuma khatib bangai ini kadang-kadang, Pak, saya bilang langsung khatib bangai, Pak. Dia karena enggak pernah jadi makmum, dia pikir makmum suka dengar dia terusan sampai 50 menit. Padahal khutbah Jumaat 15 menit, 20 menit sudah cukup. Makanya banyak khatib bangai hari ini, Pak. Ya, pintar baca kitab tapi tidak pintar mengamalkan. Padahal dalam kitab semua disebutkan khutbah Jumaat singkat itu tanda kefakihan, kata Nabi. Ya. Nah, jadi ibu boleh solat tarawih di rumah, boleh datang ke masjid. Lihat kondisionalnya. Pertanyaan kedua, kita datang waktu tasyahud awal, kita enggak duduk, kita sudah takbir, kita takbir atau belum? Oh, kalau belum takbir tidak mengapa, tunggu imam berdiri tidak mengapa. Yang jangan kalau sudah takbir, habis takbir baru tunggu imam naik, itu enggak boleh, berarti mendahului imam. Kita duduk, walaupun imam bangkit kita tetap duduk dulu sebentar baru naik, karena kita tadi waktu takbir imam posisinya sedang duduk. Kalau belum takbir tidak mengapa. Kita datang, imam sujud, kita boleh tunggu, tapi yang lebih utama langsung mengikuti sujudnya imam, walaupun kita tahu itu enggak dapat rakaat. Begitu petunjuk dari hadis Nabi, ya. Baik, terakhir Pak Mur, terakhir. Yang betul sedikit. Ya. Bagaimana kalau di Masjidil Haram atau di Masjid? Perempuan solat di rumah lebih baik. Bagaimana kondisi kalau di 3 masjid? Sebenarnya perintah Nabi ini berlaku kepada semua masjid, karena hadis-hadis Nabi keluar itu dari dulu memang perintah ini. Namun bagi kita yang datang sekali-sekali mengunjungi 3 masjid ini, umrahkah, hajikah, maka lebih utama untuk mengejar pahala, ya, karena bagi penduduk Makkah itu, Pak, kalau Bapak perhatikan, penduduk Makkah yang perempuannya enggak solat tu ke Masjid Haram. Coba Bapak perhatikan, itu yang bertumpuk-tumpuk Masjid Haram itu penduduk luar. Dan itu mengejar fadilah. 1 kali solat di Masjidil Haram pahalanya 100,000 kali lipat solat di masjid luar. 1 kali solat di Masjid Nabi 1000 kali lipat pahalanya dibanding masjid luar. Tapi bagi penduduk setempat, ya, itu yang perempuan itu tetap solat di rumah. Karena mereka tahu sebesar apapun pahala ke masjid, perempuan tetap lebih besar pahala salat di rumah. Namun kita yang datang dari jauh, kita mengejar fadilah karena sekali-sekali. Jadi tetap diutamakan datang ke masjid walaupun perempuan di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Jadi jangan sampai gara-gara memahami perempuan salat bagus di rumah, sampai umrah 15 hari, dia enggak pernah ke masjid. Salat di hotel terus-terusan. Jangan sampai begitu juga memahaminya, karena itu kita datangi sekali-sekali, ya. Baik, kira-kira begitu, kita cukupkan. InsyaAllah kita sambung Sabtu yang akan datang.
Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.